Shalom saudara-saudara yang terkasih bagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Mengendalikan keinginan. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberikan pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Mula-mula Hawa dan Adam ingin selalu menaati Tuhan. Tetapi mendengar perkataan ular, keinginan mereka berubah. Mereka ingin jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Lalu mereka pun memakan buah terlarang. Apa yang kita lihat? Keinginan menentukan tindakan. Sepanjang kita sadar dan bebas, kita akan hanya melakukan hal-hal yang kita pilih untuk kita lakukan. Dan itu pastinya hal yang paling kita ingini. Mungkin kita berkata, lihat, Hawa dan Adam ingin menaati titah Tuhan, namun mereka melanggarnya. Jadi, betulkah mereka melakukan apa yang mereka ingini? Oh, mari kita cermati. Semula, mereka memang ingin menaati Tuhan. Tetapi kemudian, keinginan mereka berubah. Pada akhirnya, yang paling mereka ingini adalah menjadi sama dengan Tuhan. Dan itu menentukan tindakan yang mereka ambil. Ternyata memang benar, keinginan menentukan tindakan. Kita semua digerakkan dan diarahkan oleh apa yang paling kita ingini. Keinginan kita menentukan keputusan, tindakan, dan arah hidup kita. Dapatkah Anda bayangkan betapa runyamnya kehidupan ini jika perbendaharaan keinginan kita berisikan keinginan-keinginan yang tidak bertanggung jawab? Maka mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat mendesak dalam kehidupan ini. Kita harus menjauhkan keinginan kita dari hal-hal yang salah dan mengarahkan keinginan kita kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita harus mulai? Kita harus memulainya dengan mengingini untuk mengendalikan keinginan. Tanpa mengendalikan diri sendiri, tak seorang pun sungguh-sungguh bebas. Epictetus. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Hati-hati terhadap tipu muslihat iblis yang menawarkan kesuksesan tanpa kerja keras dan kemudahan hidup tanpa usaha. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular, "Buah-buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat." Benarkah ular adalah binatang yang paling cerdik? Karena begini ya, kenapa kok ular disebut binatang yang paling cerdik ini mengundang perdebatan? Setidaknya ada dua hal yang sering diperdebatkan. Karena gini, kalau kita lihat binatang-binatang lain ya, kayak anjing, kera, monyet gitu ya, lumba-lumba, itu kan kalau di sirkus-sirkus lah iso dilatih ya, bener ya. Jadi bisa main bola, kemudian bisa lompat-lompat, menyeberangi daripada lingkaran hula hoop itu misalkan ya, melewati hula hoop yang ada apinya. Nah, tapi lek ular kayak iso apa-apa kan, bener nggak? Nah, kalau nggak bisa apa-apa, kenapa kok disebut sebagai binatang yang paling cerdik dibandingkan anjing aja? Kayak Hachiko itu di Shibuya. Nah, itu yang bisa menunggu setia, menunggu tuannya sampai mati itu. Nah, ular apa namanya, cerdiknya ular gitu loh dibandingkan sama hewan-hewan yang barusan kita pelajari. Itu kan bisa jadi pertanyaan ya, saudara. Menghadapi persoalan ini kita perlu ingat ya, bahwa di dalam ayat 14 itu ularnya dikutuk oleh Tuhan. Jadi bisa saja setelah itu ular kehilangan kecerdikannya.
Dalam Matius 10 ayat 16, Yesus juga berkata, orang Kristen harus cerdik seperti ular. Mungkin Yesus menunjuk pada saat sebelum ular kehilangan kecerdikannya. Nah, seperti itu ya. Atau justru merujuk kepada metafor bahwa ular ini kan lambang iblis yang sangat licik, ya toh. Pemikirannya itu bisa berkelit sana sini dia, menggunakan siasat-siasat tertentu sehingga bisa menjatuhkan Hawa. Nah, ini yang dimaksud dengan cerdik. Bisa juga artinya seperti itu. Hal kedua yang diperdebatkan itu adalah, lah ular kok bisa ngomong? Nah, ular yang bisa bicara ini dianggap dongeng. Jadi ada beberapa orang yang meragukan teks daripada Alkitab, menganggap ular kok bisa ngomong sih? Aneh-aneh. Saudara, sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, Tuhan bisa juga membuat keledai Bileam bicara. Setan bisa membuat ular bicara. Dalam kekristenan ada juga speaking in tongue atau bahasa roh. Dalam agama-agama lain atau okultisme, bahkan dari dalam kalangan Kristen sendiri, juga ada yang bahasa roh atau bahasa lidah yang dari setan. Ada juga. Kalau setan itu bisa memberikan bahasa lidah atau bahasa roh kepada manusia, mengapa dia tidak bisa memberikan kepada ular? Jadi setan ini sebenarnya memiliki kuasa yang besar, tetapi dirinya itu tidak maha kuasa. Begitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi setiap bahasa roh yang ada yang kita dengar belum tentu itu dari Tuhan. Bisa juga dari setan. Ya. Jadi berhati-hati sekali. Oke, mari kita lanjutkan. Berhati-hatilah terhadap sekeliling Anda. Yang disebutkan adalah ular, bukan setan. Maksudnya gini ya. Di dalam ayat pertama, itu kan yang menggoda itu kan ular terus. Jadi wujud setan yang menakutkan itu tidak tampak ketika berkomunikasi dengan Hawa. Sama, wujud setan yang menakutkan itu tidak tampak ketika kita berurusan dengan agen-agennya atau alat-alat setan yang kelihatan. Karena itu setiap kali ada ajakan atau perintah bujuk rayu untuk berbuat dosa, sekalipun saudara tidak melihat setan dalam mata jasmani saudara, ingatlah bahwa ada setannya di balik orang yang mengajak saudara untuk berbuat dosa itu. Jadi inilah kecerdikan setan yang luar biasa. Kalau dia menampakkan diri langsung membuat manusia ketakutan, manusia tidak akan mengikuti dia. Tetapi dia tahu manusia ada rasa kehausan tertentu, yaitu ya pengen tadi itu, pengen gampangannya saja, pengen menjadi manusia itu pengen jadi seperti Allah, memiliki kekuasaan yang besar. Seperti itu ya. Ini kan disebut ya di sini, pada waktu kamu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Bukan berarti ketika Adam dan Hawa sebelum memakan buah ini tidak tahu apa yang baik dan tidak tahu apa yang jahat. Saya kok percaya ketika ingin menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, itu dalam pengertian Allah sebagai yang penghakim, penguasa di dalam dunia ini. Artinya, kalau manusia itu menjadi penguasa di dalam dunia ini, maka dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat sesuai dengan standar moralnya sendiri. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa kan. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Titik lemah, berhati-hatilah saat sendiri. Saat setan menyerang Hawa, itu Hawanya sedang sendirian, tidak bersama dengan Adam. Adamnya tidak tahu ke tempat lain. Kalau saudara perhatikan Kejadian pasal yang ketiga ayat 17a, ngomong gini ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, maksudnya Adam ya, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu. Nah, kalau misalkan Adam itu ada bersama-sama dengan Hawa, maka yang terjadi adalah ayatnya bukan karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu,
karena engkau mendengarkan perkataan si ular. Benar ya? Tapi yang mendengarkan perkataan si ular itu cuma Hawa tok. Jadi ini yang menunjukkan bahwa Hawa memang sendirian. Nah, ketika sendirian, itu biasanya bujuk rayu setan itu datang mendekat. Jadi pada waktu setan menyerang, Hawa sedang sendirian, itu adalah saat yang tepat bagi setan untuk menjatuhkan Hawa. Kita perhatikan lagi ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Jadi memang saat itu memang Hawa sedang dijatuhkan oleh ular. Oke, kenalilah titik lemah saudara. Hawa ini titik lemah. Kenapa Hawa ini titik lemah? Karena dibandingkan Adam, Hawa itu tidak mendengarkan larangan makan buah secara langsung. Di dalam Kejadian 2 pasal 16 ayat 17 dikatakan oleh Allah hanya kepada Adam, karena pada saat itu Hawa belum diciptakan. Hawa lalu mendengar larangan itu dari Adam. Karena itu Hawa merupakan titik lemah. Setan selalu menyerang titik lemah. Karena itu sadarilah apa kelemahan saudara, dan berdoalah selalu supaya Tuhan menguatkan saudara di titik lemah itu. Nah, ini setan menyerang firman Tuhan. Setan itu menyerang supaya Hawa itu meragukan firman Tuhan. Di dalam ayat 1b dikatakan, did God really say? Benarkah Allah berkata? Seolah-olah meragukan. Apa memang benar Tuhan itu ngomong kayak gini? Setan di dalam perkataannya di ayat pertama itu mengubah ayat. Semua tidak boleh dimakan, bukan? No. Padahal Tuhan ngomong semua boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi setan mengubahnya, semua tidak boleh dimakan tuh. Loh. Iki repot iki setan satu. Nah, terus reaksi Hawa ya. Hawa itu ternyata kan tidak mendengar langsung ya. Jadi kemungkinan dia menangkapnya itu agak nggak jelas itu. Jadi Hawa itu mengurangi firman Tuhan. Saudara bandingkan kata-kata Hawa di ayat 2 dan larangan asli dari Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Ada perbedaan di sana, yaitu kata semua ditiadakan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular, pohon-pohon, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tidak ada semua buah pohon-pohon, tidak ada. Saudara, kalau kita perhatikan Kejadian 2 ayat 16, lalu Yahweh Elohim memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Saudara, ini mengurangi firman Tuhan. Ini bisa mendapatkan makna yang kurang tepat gitu ya. Saudara, berikutnya gini ya. Sebetulnya sepintas lalu ya, penghapusan kata semua nih, beberapa orang ngomong wis podo wae, nggak ada beda nih kok. Tapi sebetulnya itu ada. Kalau ada kata semua, maka penekanannya pada kasih Allah. Allah mengizinkan memakan semuanya kecuali pohon pengetahuan itu. Jadi menitik beratkan penekanan bahwa Allah itu Maha Kasih, memberikan kebebasan kepada setiap manusia. Nah, kalau misalkan Hawa ngomong, buah dalam pohon ini boleh kami makan, itu tidak menunjukkan betapa kemurahan Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, ini. Jadi, it's a different things. Hal-halnya itu bisa berbeda. Artinya itu bisa berbeda. Ya. Oke, lanjut. Serangan setan yang bertubi-tubi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah kamu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Nah, ini ditambahi sampai Hawa. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 3 lah sih ngomong Hawa. Tuh. Jadi Hawa ini nambahi firman. Kalau tadi Hawa ini ngurangi firman, sekarang Hawa ini nambahi firman. Berarti Hawa ini ahlinya modifikasi firman mungkin. Nah, ini dari reaksi Hawa ya. Jelas bahwa Hawa ini kurang kuat berpegang pada firman,
kurang mendalaminya, itu yang menyebabkan setan tuh makin berani menyerang. Ini ciri khasnya gitu ya. Kalau orang tuh tidak belajar firman, maka dengan mudah orang tersebut bisa diombang-ambingkan dengan ajaran kanan kiri muka belakang yang semakin hari semakin sesat. Bisa juga seperti itu. Nah, di dalam ayat 4, setan menunjukkan jati diri yang sebenarnya, yaitu terang-terangan menentang firman Tuhan. Kan tadi Hawa ngomong loh, jangan kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Loh, setan bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Langsung kutipan firman daripada Hawa ngutip firman tadi ya, langsung diserang. Jadi melalui ayat 4 ini, setan itu pingin supaya Hawa itu tidak percaya atau meragukan Tuhan. Menganggap firman Tuhan itu tidak benar. Sekali-sekali kamu tidak mati kok. Menganggap hukuman itu tidak ada, tidak usah takut. Kamu tidak akan mati. Jadi mati itu kan adalah bentuk sebagai hukuman ketika manusia melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setan ngomong, hukumannya gak ada itu. Tenang aja bro. Nah, setan itu menyerang firman Tuhan habis-habisan. Dari sini kita bisa melihat ya, betapa pentingnya kita harus belajar firman Tuhan dan menaatinya dengan sebaik-baiknya. Ayat 5, tipu muslihat iblis. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan itu menyerang manusia itu dengan dusta. Ya, dalam ayat 5 ini jelas, setan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Matius pasal 4 ayat 9 ya, jikalau engkau menyembah padaku, maka seluruh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Jadi imbalan yang ditawarkan oleh setan, itu adalah menjadi seperti Allah. Ini tentu dusta. Jadi apapun yang ditawarkan setan kepadamu, itu dusta. Pertama nih tok, kelihatannya, wah luar biasa bisa menikmati. Tetapi on the long term, itu tidak bisa terjadi. Saudara, mari kita lihat ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ular tadi ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Supaya di dalam dia, sebab di dalam dia, di dalam iblis, dalam setan, itu memang tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Kenapa saudara-saudara? Sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Siapa itu? Setan itu. Jadi kalau Anda senang berdusta ya, berarti Anda itu kayak setan. Jadi jangan pernah kita suka berdusta. Berbahaya sekali ucapan-ucapan dusta ini. Setan selalu mengajak kita tuh melanggar firman dengan imbalan tertentu yang menguntungkan kita. Atau setidaknya seolah-olah menguntungkan kita. Jadi misalnya setan mendorong kita untuk membolos dari kebaktian dengan imbalan, nanti kamu bisa pergi ke tempat wisata ini, kamu bisa ketemu dengan orang ini yang sudah lama sekali nggak ketemu, jadi nggak usah aja kebaktian, mau apa kebaktian ketemu orang-orang itu saja. Suatu saat kan sekali-sekali kamu kan butuh juga ketemu sosialisasi sama orang lain kan, itu ajakan setan. Atau mendorong kita pergi untuk ke dukun atau dunia spiritual, black magic untuk mendapatkan kesehatan instan, kesembuhan instan, kekayaan sukses, semuanya serba instan. Saudara, ini tipumu lihat iblis. Saudara perhatikan baik-baik ya. Matius pasal 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, ini kan setan ngomong sama Yesus. Semuanya itu, itu semua kerajaan dunia dan kuasanya akan kuberikan kepadamu Yesus, jikalau engkau sujud menyembahku. Saudara, ini tipuan juga. Siapa yang berkuasa atas dunia ini? Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga. Jadi tidak mungkin setan itu mempunyai kuasa seluas itu. Sehingga ketika manusia mengabdikan diri kepada setan, setan mungkin bisa memberikan, dalam tanda kutip, trailer-trailer film yang menarik. Tapi sesungguhnya ketika kita nonton film itu, mendalami film itu, filmnya tidak semenarik trailernya. Itu yang setan kerjakan. Penipuan, dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Jadi jangan pernah kehidupanmu
dibohongi oleh sang pendusta yang besar, yaitu setan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.